Selamat pagi kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu dosen, Pak Munir dan Ibu Dila. Kali ini saya akan membawakan seminar tentang pengaruh kuas dalam penciptaan karya lukis konvensional. Oh ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Jala Tarang dari program Studi Seni Rupa Murni, Fakultas Seni Rupa. Oke, itu dulu. Jadi alat berupa kuas mulai digunakan sebagai piranti menulis atau melukis sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Jadi sudah lama sekali alat ini digunakan untuk menulis, khususnya ya untuk menulis, menggambar. Jadi orang-orang dari peradaban Mesir kuno menggunakannya di atas alat yang namanya itu papirus. Papirus itu sejenis daun atau tumbuhan. Dan kebanyakan kuas dari zaman dahulu terbuat dari helai rambut hewan-hewan yang diikat menjadi satu dan ditambahkan tangkai. Sementara tintanya terbuat dari campuran arang pinus, minyak lampu, dan gelatin dari kulit binatang sejak 1200-an sebelum Masehi, terutama di Tiongkok. Dan teknik sapuan kuas dalam menulis ini sangat populer di Tiongkok. Di berbagai peradaban dunia, sapuan kuas dalam menulis juga menjadi seni yang indah. Ini papirus yang seperti saya bilang tadi, ini adalah jenis tanaman air yang dikenal sebagai bahan untuk membuat kertas pada zaman kuno. Tanaman ini umumnya dijumpai di tepi dan lembah sungai Nil kira-kira 3500 sebelum Masehi. Ini teman-teman, Bapak Ibu dosen, contoh gambarnya sepertinya sudah pernah melihat dan tidak asing ya sebagai pencinta tanaman. Monggo dicermati dahulu. Oke, selanjutnya latar belakang masalah. Selama proses berkesenian, khususnya dalam bidang melukis, kuas adalah senjata yang sangat mutlak dalam menciptakan sebuah karya. Tanpa disadari, kuas juga menjadi salah satu unsur kenyamanan dan bisa mengurai proses melukis menjadi cepat serta efisien. Jadi secara tidak langsung itu kuas sangatlah membantu untuk para seniman tersebut, terutama kecepatan waktu. Pada saat seniman menemukan kuas yang enak dan sudah cocok, disitulah kenyamanan dan kecepatan waktu itu dapat dapat kayak terjadi gitu. Dan tentunya seperti hasil karya itu menjadi lebih bagus ketika kuasnya cocok, alat-alatnya cocok. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Jenis kuas apa saja yang dapat digunakan dalam penciptaan karya lukis? Apakah kuas menjadi hal pokok di dalam proses berkesenian di era ini? Apakah setiap kuas memiliki fungsi khusus tersendiri? Apa sih hubungannya? Kenapa melukis itu harus menggunakan kuas yang bagus, terutama dalam bentuk gambar lukisan itu sendiri? Nah, di sini saya membahas tentang karya lukis yang konvensional yang sebelum era ini. Dan bahkan di era ini pun juga masih banyak menggunakan lukis, dan itu menjadi salah satu contoh pokok belajar lah istilahnya, basic dalam melukis berkarya. Dan kita lanjut ke pembahasan. Salah satu rahasia para pelukis profesional tentunya tidak hanya berbakat, tetapi mereka juga tentunya tahu bagaimana teknik melukis yang benar. Bahkan hal dasar yang paling penting bagi pelukis yaitu mengetahui berbagai kegunaan serta fungsi peralatan melukis. Mengapa? Selain agar tidak salah penggunaan, tentunya peralatan yang digunakan pun sangat mempengaruhi hasil akhir dari sebuah lukisan. Nah itu, jadi tentunya ini berpengaruh pada saat kita finishing atau hasil lukisan akhir. Nah di sini saya memiliki beberapa jenis kuas yang dapat saya jelaskan dan dikelompokkan menjadi 8. Tapi sebelum itu mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Kuas yang Anda pakai untuk melukis akan sangat berpengaruh
terhadap lukisan yang nantinya Anda hasilkan. Tahukah Anda bahwa kuas itu sendiri ada banyak macam dengan fungsinya yang berbeda-beda. Kuas untuk melukis ini bisa dibagi menjadi beberapa kelompok menurut bentuk bulu kuasnya. Yang pertama, round brush. Pada umumnya digunakan oleh para watercolor. Jadi untuk yang biasa melukis menggunakan cat air ya, digunakan karena fleksibilitasnya dalam membuat garis tebal maupun tipis. Round brush ini juga cocok untuk digunakan saat melukis di media kanvas berukuran besar. Jadi bisa mempercepat waktu, dan jika Anda sudah mengetahui karakternya, mesti akan lebih mempercepat waktu kerja Anda dan lebih efisien. Lalu flat brush. Jenis kuas yang satu ini memiliki bentuk fuel yang datar, lurus, dan umumnya sedikit pipih dan persegi. Namun, kadang ada juga yang memiliki bentuk persegi panjang. Jadi kuas ini tuh berguna untuk saat membuat kontur lurus ya. Ya lebih tegas gitu, lebih rapi. Ini bisa digunakan untuk nirmana atau desain elementer yang saya ulangi. Dan setelah saya menemukan kuas ini, wah jujur saja desain elementer saya jadi cepat sekali selesainya dan perfect sempurna. Ya, lalu lanjut. Oh ya, jangan lupa karakter yang ini tentunya menghasilkan garis yang pipih, tidak melebar. Tapi jika Anda mengaturnya untuk lebar, mungkin bisa, tapi sedikit kesusahan. Lebih enak di sebuah kayak kontur garis-garis gitu. Break brush. Kuas lukis ini hampir sama dengan flat brush, tapi break brush agak sedikit melengkung ke dalam di ujungnya, sehingga berukuran sedikit lebih pendek. Nah, ini pegangannya pun juga berpengaruh pada saat buat menggambar gitu. Lalu angel brush. Jenis kuas lukis flat ini berbentuk diagonal dan lebih mirip dengan round brush. Karena cukup fleksibel, bentuk kuas ini pun menjadi salah satu alat melukis dengan cat air yang sering dipakai. Bahkan jenis kuas yang satu ini banyak digunakan untuk hasil yang lebih tajam. Jadi untuk seniman yang pengen membuat garis-garis yang tajam gitu, lebih baik menggunakan ini. Ini garisnya langsung, kalau misalnya buat cat akrilik gitu juga bisa, cat watercolor. Mungkin kalau cat minyak sedikit harus dibanyakin minyaknya biar apa ya, tidak terlalu pekat gitu. Wah, ini enak banget ini kuasnya. Saya pakai ini buat nirmana juga. Oke, lanjut. Filbert brush. Ini adalah jenis kuas lukis flat yang memiliki fuel datar dan berbentuk oval. Nah, ini mungkin gunanya hampir-hampir mirip, tapi jelas ketika dirasakan berbeda. Jujur saja saya tidak menggunakan kuas ini. Besok saya akan mencoba. Lalu kita lanjut ke fan brush. Kuas lukis jenis ini memiliki bentuk yang melebar, menyerupai kipas. Fan brush bisa digunakan untuk membuat efek daun, sebab menggunakan jenis kuas ini akan lebih mudah membentuk daun dengan efek yang lebih nyata. Tapi selain membentuk daun, biasanya kuas ini bisa juga dibuat dusel atau meratakan warna. Karena kuas ini menimbulkan efek yang bisa dibuat agak kasar-kasar gitu, bisa dibuat efek halus kayak ngalusin gambar, biasanya digunakan buat seniman-seniman realis gitu, tapi nggak realis pun juga bisa. Lalu selanjutnya kuas lukis mop. Kuas lukis jenis ini dibuat dari bulu domba atau bulu topai, sehingga kuas jenis ini memiliki bulu yang halus. Biasanya digunakan untuk melukis di era yang besar, atau bisa Anda gunakan untuk mewarnai dasar dari lukisan yang ingin Anda buat. Nah, ini biasanya digunakan untuk mendasari ya. Enak banget ini buat mendasari. Jadi satset langsung jadi. Nah, itu sih. Ini saya pernah menggunakan, memang efeknya bagus sekali karena harganya sedikit lebih mahal dari kuas-kuas yang lainnya. Saya berhenti menggunakannya. Lalu kuas lukis ringer.
Alat melukis yang memiliki ujung runcing ini bisa Anda gunakan untuk menggambar sesuatu yang membutuhkan detail tinggi. Karena ringer akan membuat Anda memperoleh goresan garis yang tipis. Nah, ini digunakan untuk seniman-seniman yang suka detail-detail. Jadi kayak mau detail pori-pori, detail rambut, mata, bisa sangat tampak nyata dan kerasa sekali menggunakan kuas ini. Dan setiap kuas pun diberikan berbagai ukuran yang berbeda. Tinggal Anda memilihnya cocok, nyaman, tinggal dibeli. Itu saja. Selanjutnya landasan teori. Menurut Noken Studio, jenis-jenis kuas sangat perlu untuk diketahui karena akan menentukan bagaimana karakter dan hasil akhir dari lukisan kita nantinya. Lukisan yang paling indah akan tercipta ketika si pelukis menguasai betul material yang ia gunakan, termasuk menguasai kuas. Jadi material ditambah bakat, ditambah skill, ditambah kuas yang paling penting untuk melukis itu, terutama seniman lukis, pasti hasilnya sangat TOP. Dan itu pun menguras banyak waktu sih, bukan membuang banyak waktu jika sudah mengetahui 4 hal itu. Kesimpulan, jadi dari beberapa pernyataan yang sudah saya buat, dapat disimpulkan bahwa kuas sangatlah berpengaruh besar dan menjadi salah satu senjata ampuh tentunya bagi setiap seniman lukis, sehingga melahirkan karakter yang berbeda-beda. Nah, salah satunya kenapa setiap karakter seniman lukis itu berbeda-beda, ya karena setiap kenyamanan dari material, dari kuasnya, dari bahan, kanvas dan sebagainya itu akan melahirkan kenyamanan tersendiri bagi setiap seniman tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas ucapan saya yang salah kata dan banyak sekali salah kata tadi karena sedikit panik dikejar deadline. Mohon dimaklumi. Terima kasih.